Perkenalkan, nama saya Saprilia, saya berasal dari 11 IPS SMA Pondok Pesantren Azhar Alam. Di sini saya akan berpresentasi novel ekonomi bimbingan dari Ibu Lina yang bertema World Trade Organization (WTO). Sejarah World Trade Organization. WTO terbentuk pada tahun 1995. WTO adalah organisasi antara pemerintahan dengan tujuan untuk membuat perdagangan antar negara semakin terbuka dengan menambahkan peniadaan hambatan tarif maupun non-tarif. Pembentukan organisasi perdagangan dunia dilatar belakangi dengan berkarirnya Perang Dunia II. Perekonomian dunia yang hancur pada waktu itu karena perang melibatkan negara-negara besar dunia seperti Amerika Serikat, negara-negara Eropa, dan negara-negara di kawasan Asia seperti Jepang. Untuk menata kembali perekonomian dunia, maka berharap dengan sepakat untuk membentuk lembaga perdagangan yang menjadi wadah yang berfungsi untuk mengatur perdagangan dunia yang menjadi penyokong bagian perekonomian yang berfungsi untuk mengatur perdagangan dunia yang menjadi penyokong bagi perekonomian dunia. Pada saat itu, organisasi perdagangan dunia dikenal dengan GATT, General Agreement of Privacy and Trade. Pada tahun 1948 sampai dengan 1994, GATT terbentuk dilatar belakangi dari pertemuan Bretton Woods, pertemuan yang dikenal dengan United Nations Monetary dan Financial Conference tersebut dilaksanakan pada Juli 1944 di Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat, dan dihadiri 44 wakil negara. Pertemuan tersebut merumuskan Facial Agreement untuk mengembangkan perekonomian dunia setelah Perang Dunia II, dan hal ini menjadi cikal bakal sejarah liberalisasi atau globalisasi. Pertemuan Bretton Woods menyampaikan 3 pilar ekonomi dunia, yaitu IMF, International Monetary Fund, yang dibentuk tahun 1946, IBRD, International Bank of Reconstruction and Development, selanjutnya menjadi World Bank yang didirikan tahun 1945. ITO, International Trade Organization, yang berdiri tahun 1947, yang menghasilkan kesepakatan GATT yang dalam penugasan dalam sebagai organisasi dunia. ITO tidak mendapat persetujuan alias Senat di Amerika Serikat. Situasi ini berlaku cukup lama, dan di lain pihak organisasi perdagangan harus berjalan. Oleh karena itu, nama kesepakatan GATT dijadikan nama organisasi sementara karena nama resmi organisasi bisa sampai April WTO terbentuk secara resmi ada tahun 1945. GATT membantu membangkitkan sistem perdagangan multilateral yang semakin liberal melalui perundingan perdagangan. Kesimpulan negosiasi utara bergabung yang menyebabkan terciptanya kesepakatan baru seperti perjanjian umum perdagangan jasa gratis dan pembentukan organisasi perdagangan dunia WTO pada tahun 1995. Berikut ini depan perundingan yang dilakukan sejak GATT disepakati dan mengambil alih sementara organisasi perdagangan multilateral. Keuntungan Indonesia saat bergabung dengan WTO Republika QOID Jakarta. Pemerintah tetap optimis keunggulan di dalam organisasi perdagangan dunia WTO tetap akan menentukan Indonesia dalam perdagangan internasional. Diketahui Indonesia sempat bersengketa dalam sejumlah rekomendasi WTO. Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri Kementerian Pertanian Kementan Ade Chandra menyebutkan manfaat menjadi anggota WTO lebih besar dibandingkan tidak terlibat sama sekali. Dengan menjadi anggota, kita mendapatkan perlindungan dari praktik-praktik perdagangan yang tidak fair seperti dumping dan diskriminasi. Kebijakan sebut AD Senin 18 November. Aspek lain yang menjadi pertimbangan Indonesia untuk menjadi anggota WTO adalah kebijakan Presiden Joko Widodo yang saat ini sedang berupaya menggarisasi ekspor dan meningkatkan investasi di segala bidang. Menurut dia, bergabung dengan WTO akan memudahkan Indonesia untuk membangun zona perdagangan
negara-negara anggota RIS. WTO merupakan satu-satunya organisasi internasional yang mengatur perdagangan internasional. WTO saat ini terdiri dari 154 negara anggota. Terbentuk sejak tahun 1995, WTO berjalan berdasarkan serangkaian perjanjian yang dinegosiasikan dan disepakati oleh sejumlah besar negara di dunia dan diratifikasi melalui parlemen. Tujuan dari perjanjian-perjanjian WTO adalah untuk membantu produsen barang dan jasa, eksportir dan importir dalam melakukan kegiatan. AD mengakui Indonesia masih belum secara optimal memanfaatkan hak sebagai anggota WTO untuk mendorong ekspor produk domestik ke pasar dunia. Masih banyak instrumen kebijakan yang apabila dimanfaatkan dengan baik akan memberikan manfaat yang besar terhadap kebijakan ekspor Indonesia, khususnya sektor pertanian. Kepala Biro Pusman dan Informasi Publik Kementerian Purwodego Adrian mengatakan saat ini pemerintahan terus berupa mengklarifikasi ekspor pertanian. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo meminta jajaran untuk mendorong peningkatan produksi pertanian tidak hanya dari segi kuantitas tapi juga kualitas. Sesuai arahan Pak Menteri, peningkatan kinerja ekspor dapat dilakukan melalui pengembangan teknologi dan sistem jaminan mutu di seluruh rantai produksi melalui penerapan standarisasi produk hasil pertanian dari hulu ke hilir, kata Kunarto. Menurutnya, akses pasar yang baik bagi produk pertanian akan terbuka bila hubungan kerjasama saling menguntungkan antar negara terbangun serta melalui asas e-governance dapat aturan sanitary dan presidensi (SBS). Peran dan manfaat WTO bagi Indonesia. Globalisasi memberikan dampak berupa perubahan pada pasar internasional. Salah satunya adalah liberalisasi perdagangan yang dipandang sebagai suatu upaya untuk meningkatkan daya saing ekonomi. Indonesia yang menganut perekonomian terbuka sangat sulit untuk meletakkan dari dinamika ekonomi internasional yang semakin global ini. Konsekuensinya pasar domestik Indonesia tidak terlepas dari gejolak pasar dunia yang semakin liberal karena kebijakan unilateral dan ratifikasi kerjasama perdagangan internasional, regional dan global yang harus dilakukan Indonesia. World Organization (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia merupakan satu-satunya badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antar negara. Sistem perdagangan multilateral WTO diatur melalui suatu persetujuan yang berisi aturan-aturan dasar perdagangan internasional sebagai hasil perundingan yang telah ditandatangani oleh negara-negara anggota. Globalisasi memberikan dampak berupa perubahan pada pasar internasional. Salah satunya adalah liberalisasi perdagangan yang dipandang sebagai suatu upaya yang meningkatkan daya saing ekonomi. Indonesia yang menganut perekonomian terbuka sangat sulit untuk mengelak dari dinamika ekonomi internasional yang semakin global ini. Konsekuensinya pasar domestik Indonesia tidak terlepas dari gejolak pasar dunia yang semakin lebar karena kebijakan unilateral dan ratifikasi kerjasama perdagangan internasional, regional dan global yang harus dilakukan Indonesia. World Organization (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia merupakan satu-satunya badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antara negara. Sistem perdagangan multilateral WTO diatur melalui suatu persetujuan yang berisi aturan-aturan dasar perdagangan internasional sebagai hasil perundingan yang telah ditandatangani oleh negara-negara anggota. Presiden dalam sambutannya ketika membuka konferensi tingkat menteri KTM negara-negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia WTO ke-9 di Nusa Dunia Cooperation Cancer BNDCC Bali Selasa 3 Desember 2013, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono SBY mengajak seluruh anggota World Trade Organization WTO untuk bersama-sama menciptakan sistem perdagangan multilateral yang lebih mudah, adil dan terbuka. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono SBY menyatakan KTM ke-9 WTO di Bali merupakan kesempatan emas untuk membuat langkah besar menuju kesimpulan putaran Doha. Marilah kesempatan
ini kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk melakukan perbedaan di antara kita. Cukup sekian presentasi hari ini dari saya. Sama-sama